Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kami akan membahas salah satu jenis soal yang insya Allah masuk pada CPNS tahun 2021. Oke, pada Permenpan nomor 27 tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu jenis soal numerik itu adalah berhitung. Di antara soal-soal yang lainnya ya. Ada deret, ada perbandingan kuantitatif, dan juga ada soal cerita. Oke, untuk soal berhitung, teman-teman, itu sebenarnya jenis atau tipenya ada banyak. Nah, diantaranya itu adalah berhitung cepat. Oke, bentuknya seperti apa? Ayo, kita kerjakan sama-sama. Oke, soal nomor 1, teman-teman. Di sini soalnya 0,217 dikali 2,131 ditambah 0,783 dikali 2,131 itu sama dengan berapa, teman-teman? Oke, jika diperhatikan bahwa ini kan ada pengalian yang sama, teman-teman ya. Sama-sama dikalikan dengan 2,131. Karena seperti itu, maka bentuknya bisa kita rubah. Jadi ini pengalinya kita keluarkan, kita pisahkan. Yang tinggal di sini itu adalah 0,217. Kemudian ditambah yang tersisa di sini itu adalah 0,783. Kenapa? Karena pengalih 2,131-nya ini kita keluarkan, gitu teman-teman. Ini namanya sifat distributif. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. Kita tinggal selesaikan. Ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa, teman-teman? 217,783. Hasilnya 1 ya. Kemudian tinggal kita kali dengan 2,131. Nah, hasilnya sama dengan delta gitu, teman-teman. Mudah ya, teman-teman. Oke. Jadi memang soal berhitung cepat ini kita butuh banyak latihan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, teman-teman. Oke, dikatakan gini, 427,63 dibagi 82,3 itu sama dengan berapa, teman-teman? Nah, ini kan pecahan desimal ya. Dua-duanya adalah pecahan desimal. Jika dirubah menjadi pecahan biasa, jadi contohnya kayak gini, 427,63 itu karena dua angka di belakang koma, berarti bisa dirubah menjadi seperti ini dibagi 100 karena dua angka di belakang koma, gitu ya. Kemudian dibagi dengan 823 dibagi 10 karena satu angka di belakang koma. Ini kan sebenarnya butuh waktu yang lebih lama karena ini kan tinggal kita operasikan ini. Kita bisa rubah menjadi bentuk perkalian, teman-teman. Kita balik posisinya 10 di atas dibagi 823. Cuman itu kan butuh waktu yang lebih lama. Jadi triknya seperti apa? Teman-teman tinggal cari saja bilangan bulat yang terdekat dengan bilangan ini. Begitupun dengan 82,3. Oke, bilangan bulat, teman-teman ya. Nah, tapi bilangan bulat itu bisa membagi habis, saling membagi habis. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan 427,63. Itu kan dekat dengan bilangan 400 ya, teman-teman. Iyalah, masih dekat. Oke, kemudian 82,3 itu kan masih dekat dengan bilangan 80, teman-teman. Nah, apakah 400 habis dibagi 80? Jawabannya iya. Berarti kita gunakan bilangan ini. Oke ya. Nah, sekarang tinggal diselesaikan. Ini nolnya bisa kita coret terlebih dulu. Kemudian kita bagi 40 bagi 8 berapa, teman-teman? Jawabannya 5. Nah, kita cari di opsi, di pilihan jawaban ini yang mana yang mendekati 5. Yang mendekati 5 hanya ada 1. Berarti jawabannya adalah berapa, teman-teman? Gampang ya? Insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Katanya nilai dari akar 6, akar 6, akar 6, dan seterusnya itu sama dengan berapa, teman-teman? Oke, bentuk soal ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh teman-teman yang lain, tapi tidak apa-apa kita bahas kembali, gitu ya. Nah, ini karena ini berlanjut dan seterusnya gitu, teman-teman ya. Oke, berarti kita gunakan pemisalan. Jadi kita misalkan saja nilainya ini sama dengan A gitu, teman-teman. Jadi A itu sama dengan akar dari 6, akar dari 6, akar dari 6, dan seterusnya. Oke, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang karena ini bentuknya akar, jika saya pindahkan akarnya ke sebelah kiri, pindah ruas, dia akan berubah bentuk menjadi kuadrat. Benar, teman-teman. Oke,
Tapi jika kita mau menggunakan konsep, kita bisa gunakan aturan seperti ini. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan, sama-sama dikuadratkan. A-nya dikuadratkan, kemudian akar 6 yang ini yang di sebelah kanan, dan seterusnya gitu juga kita kuadratkan, teman-teman. Tuh, ini konsepnya kayak gitu. Nah, jadinya nanti ini A kuadrat sama dengan, nah ini akar dengan kuadratnya kan bisa hilang. Yang tersisa adalah 6, akar 6, akar 6, akar 6, dan seterusnya gitu, teman-teman. Oke, nah karena ini, ingat teman-teman ya, ini di awal tadi sudah kita misalkan dengan sebuah bilangan, maka kita bisa rubah menjadi 6A gitu. Oke ya, sampai di sini jelas. Kemudian ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, karena dia positif, pindah ruas dia berubah tanda menjadi negatif 6A. Sebelah kanan habis karena sudah pindah semua. Oke, kembali menggunakan sifat distributif karena ini sama-sama ada pengalian yang sama. Berarti A-nya kita keluarkan, yang tersisa A dikurang 6, teman-teman. Ini sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0 atau A kurang 6 sama dengan 0, kan gitu. Dua buah bilangan dikali hasilnya sama dengan 0, berarti salah satunya, makanya di sini pakai atau, itu sama dengan 0. Oke, berarti A sama dengan minus 6 pindah ruas jadi 6. Oke, jadi ada dua kemungkinan nilai A, 0 dan 0 atau 6. Nah, opsi yang ada adalah 0, berarti ya sudah, jawabannya adalah E. Gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sini dikatakan jika X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY, maka nilai dari Z kurang X tambah Y itu sama dengan berapa, teman-teman? Oke, X ini kan sudah diketahui ya. Berarti Z dikurang X-nya berapa? 3. Ditambah Y-nya berapa? 5. Oke, ini sama dengan berapa? Nah, sekarang tugas kita adalah mencari berapa nilai Z. Nilai Z itu kan seperti ini. Oke, kita tinggal masukkan sebenarnya. Kita bisa ganti 3, X-nya dengan 3, berarti 3 pangkat 2, ditambah Y-nya 5 pangkat 2, ditambah 2 dikali 3 dikali 5. Boleh, teman-teman. Atau kita rubah bentuknya. Ini kan Z ini kan bentuknya sama dengan ini ya, teman-teman. Sama dengan A X maksud saya ditambah Y pangkat 2 ya. Jadi ketika ini diselesaikan bentuknya sama dengan yang di atas. Nah, jika menggunakan konsep yang ini juga bisa langsung ditemukan. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 5 pangkat 2. Berarti 8 pangkat 2. Hasilnya 64. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Nah, hasilnya sama dengan 56. Jawabannya adalah alfa. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Jadi, dikatakan seperti ini. Jika 6 pangkat 5 ditambah 6 pangkat 5, ini semuanya 6 pangkat 5. Itu hasilnya sama dengan 2A atau 2 kali A pangkat B. A dan B itu adalah bilangan bulat, teman-teman. Jadi ini harus digarisbawahi bilangan bulat. Yang ditanyakan apa? Hasil kali dari A dan B. Oke, jadi sebenarnya begini. Ini kan penjumlahan bilangan yang sama. Nah, definisi perkalian itu adalah penjumlahan bilangan berulang. Ini kan bilangannya berulang ya. Nah, berarti ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Perkalian dengan apa? 6 pangkat 5 itu dikali dengan berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Nah, ini katanya sama dengan 2 kali A pangkat B. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini bilangan pokok yang sama. Oke, teman-teman harus ingat aturan seperti ini. Jika A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka jadinya adalah pangkatnya kita jumlahkan. Gitu, teman-teman ya. Kalau A pangkat N dibagi A pangkat M, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus selalu diingat, teman-teman. Nah, kalau begitu, maka ini bisa dirubah menjadi
6 pangkat 5 ditambah, di sini kan sebenarnya ada 1 sama dengan 2 dikali A pangkat B. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. Berarti 6 pangkat 6 sama dengan 2 kali A pangkat B. Oke. Sekarang coba diperhatikan. Katanya ini bentuk perkalian ya. Nah, bisakah kita rubah teman-teman 6 ini menjadi 2 dikali dengan sebuah bilangan? Kira-kira bilangan berapa? Ya benar, jawabannya adalah 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Berarti pangkat 6 sama dengan 2 kali A pangkat B. Nah, kita peroleh A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan apa? A kali B. Berarti tinggal kita kali. 3 dikali 6. Hasilnya 18 Charlie. Gitu teman-teman. Udah ya? Ya, insya Allah ini jika teman-teman banyak berlatih, maka soal-soal berhitung cepat ini bisa diselesaikan dengan mudah. Oke. Nah, untuk akhir video ini saya berikan latihan soal teman-teman. Silahkan dikerjakan. Untuk jawabannya teman-teman bisa lihat pada Instagram Infusion Learning. Jadi Instagramnya adalah Infusion Learning, TikToknya adalah Infusion Learning, nah YouTube-nya adalah Infusion Learning. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini berakhir di sini. Terima kasih banyak. Subscribe dan tonton terus video-video dari kami. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.